Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 hingga pasal 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita peroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun, kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah juga, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Dia adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena Ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya. Sekian pembacaan firman pada pagi hari ini. Peribahasa berkata, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Lihat buah akan tahu pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Lihat anak tahu bapaknya, karena dia pasti mirip dan dapat dikenali mirip. Menjadi seperti Kristus karena karakter Tuhan. Jadi pikiran, perkataan maupun perbuatan kita. Orang-orang percaya di dalam Kristus disebut anak Tuhan. Anak Tuhan menyebut Allah sebagai Bapa. Dan kalau anak Tuhan menjadi seperti Yesus, itu bukan saja wajib, tetapi juga wajar. Seharusnya demikian. Tapi yang aneh ialah kalau tidak mirip, maka mirip yang lain itu parah dan payah namanya. Karena kasihnya kita menjadi anaknya. Kita diselamatkan oleh anugerah dalam Yesus. Saat jadi ciptaan baru, kita menghidupi kebenaran itu yang membuktikan status kita sebagai anak Allah. Kita tahu saat melakukan kebenaran, kita lahir dari Allah. Kita menyebut Allah sebagai Bapa, menyatakan kita punya hubungan yang dekat dan erat. Hubungan kasih, hubungan darah dan hidup. Ini mengubah makna dari agama, bukan upacara yang membosankan atau ritual yang kaku, bukan soal untung rugi, mantra untuk menghalau bencana dan cara pengejaran berkat. Namun persekutuan kasih antara Allah dan manusia dan persatuan hidup yang berdampak luas, bebas dan sukacita, damai sejahtera karena menghidupi kebenaran itu. Anak berkata, ada Papa itu suatu ungkapan iman dan jaminan yang luar biasa.
Kita disebut anak Tuhan berarti kita mempunyai rasa pemilikan. Anak ini milik bapaknya, ayah juga milik anaknya, yang berhak atas segala kepunyaan ayahnya. Kemilikan yang kekal, dan kemilikan ini yang dapat memenuhi kekosongan hati manusia. Maka Agustinus juga berkata, jika ada Tuhan, maka dia puas dalam segala hal. Tanpa Tuhan tidak pernah ada kepuasan, karena di dalamnya ada kekosongan yang besar. Anak berarti mirip anaknya. Kita menjadi serupa Kristus itu bukan otomatis, melainkan suatu proses penuntutan seumur hidup yang tidak lepas dari pembacaan firman setiap hari, doa dan penyerahan hidup agar kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ada beberapa prinsip yang menyatakan kita mirip Yesus. Yang pertama, hidup kudus. Sesuatu yang dikuduskan itu dipisahkan, tidak ada niat jahat di dalam hatinya. Dalam 1 Petrus 1 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi taat firman, buanglah yang jahat. Hidup menang atas dosa. Dia menjaga diri tetap di dalam Tuhan. Menang karena tetap di dalam Dia dan firman yang menjaga kita tidak berdosa. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena ada benih ilahi dalam hidupnya. Dengar firman, suka dengan akan firman Tuhan, karena iman oleh pengajaran firman kita akan hidup melakukan kebenaran, ayat 7 ya. Bukan gosip, karena gosip tidak membangun iman, tetapi sebagai orang percaya kita melakukan firman bukan menurut aku atau standar orang yang berdosa, tetapi menurut Allah. Maka kita tidak bisa menyombongkan diri karena kita sendiri butuh kebenaran Allah. Sering kita seperti orang buta yang hanya melihat duri pada orang lain tetapi tidak melihat balok dalam diri kita. Bukan peraturan, bukan sistem, itu bisa berubah tetapi sesuai kebutuhan. Tetapi kebenaran itu tidak berubah, maka kita harus hidup berpedoman pada kebenaran. Anak mengajarkan dia membaca firman setiap hari dan kita akan hidup dalam kasih. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Seperti dalam Korintus 13 ayat 4 dan 8 berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Inilah prinsip hidup menjadi serupa Kristus. Demikian kita terus berproses sampai kita bertemu muka dengan tanpa gentar, karena sudah menjalani proses dan serupa dengan Dia. Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Kami dilahirkan oleh firman Tuhan dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bercirikan hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup dalam kekudusan. Tuhan yang peliharakan dan menolong kami terus bertumbuh serupa dengan Dikau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.